Nah, kebercukupan ini ada rasa syukur, Marde. Syukur punya motor seperti ini, syukur punya sahabat seperti ini, syukur punya grup seperti ini. Ketika kita udah bersyukur, berarti sudah kemungkinan besar dia udah masuk ke tahapan wanaprasa. Ketidakcocokan ini disebut kesenjangan. Di fase inilah stres itu sering kali terjadi. Antara yang dia dapatkan di bangku pendidikan dengan apa yang dipraktekkan tidak bisa sinkron, Pres. Maka itu ada pertentangan. Indahkan. Karena barang siapa di dunia ini punya Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kebaikan, keindahan, hidupnya dipastikan tidak pernah menderita. Tidak santun pada waktu berkendaraan, itu Anda dicap sebagai pemburukan, memburukkan suasana. Dan yang terakhir ada namanya norma kesusilaan. Jangan menjadi orang asusila, itu Om Pres. Dan ketika kita sudah tidak melanggar empat ini, norma ini, Anda orang yang benar, Om Pres. Satu kaki Anda sudah di sorga. Pasti ada solusi. Datang di WS Arta TV. Kita di sini bicara tentang hal-hal yang cerdas. Karena kita bicara tentang hal-hal yang cerdas, maka apapun itu pasti ada solusi. Bersama siapa? Kembali bersama BMW Biker Bali. Panggil, Nova, Rai, Andre, dan seperti biasa, kita punya penasehat, Guru Mangku Hipno. Tepuk tangan dong. Guru, ada pembicaraan yang membuat kita tergelitik, Guru. Yang membuat kita kadang-kadang menjawabnya seperti apa kita tidak tahu. Apakah itu? Kalau orang Bali bilang blok ajum, Guru. Apa itu blok ajum? Sebelum ada kata blok ajum, ada kata ingin. Ingin punya motor, sudah punya. Tetapi ternyata pingin punya motor A, sudah punya. Pingin punya motor B, beli lagi, sudah punya. Pingin punya motor C, selesai, beli lagi. Pingin punya mobil A, pingin punya mobil B, pingin rumah, pingin ke sana, pingin ke sini. Pertanyaannya, Guru, kapan kepinginan itu tidak selesai, Guru? Kapan kepinginan itu berhenti? Dan kapan kepinginan itu ada klimaks, Guru? Dan apa itu keinginan itu, Guru? Oke, Om Marto, jadi gini. Kalau kita bicara tentang manusia secara human, keinginan tidak akan pernah habis, Om Marto. Sampai kita mati pun keinginan kita tidak akan habis. Kenapa? Karena manusia itu pada waktu dilahirkan dia berbekal 3 hal. Yang pertama adalah loba, kedua kama, yang ketiga kroda. Loba itu artinya ambisi. Selama kita hidup, mata kita bisa memandang sesuatu yang baru, keinginan untuk memiliki selalu ada. Yang kedua nafsu. Selama kita hidup dan kita hidup normal, nafsu itu akan selalu menggelora. Yang ketiga adalah emosi. Selama kita hidup, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, emosi itu akan selalu berkecamuk. Tetapi Om Marto, ada namanya wairagia. Wairagia ini adalah bagaimana seseorang menuju fase grehasta lalu masuk ke wanaprasta. Di wanaprasta itu kita harus mulai belajar tentang kebijaksanaan, kebajikan. Jadi kalau anak-anak yang usia brahmacari, wajar Om Marto, masih sekolah, keinginannya itu harus besar, ambisinya harus besar. Ketika dia sudah memasuki fase grehasta, menikah, dia mulai menata dirinya. Mana keinginan yang merupakan bermanfaat, mana keinginan yang merupakan ego. Jadi tidak semua keinginan harus diikuti. Dia akan memisahkan antara kebutuhan dan keperluan, Om Marto. Kebutuhan itu artinya kalau dia tidak penuhi itu, dia gila atau dia mati. Maka dia harus penuhi. Lalu ada kebutuhan, ada keinginan yang merupakan memang ego. Selalu akan berkecamuk begitu. Nah, tetapi dengan kita memasuki usia 50 tahun ke atas, biasanya orang itu sudah mulai wairagia, mulai menentukan, oh ini harus dibatasi. Keinginan makan harus dibatasi, keinginan menikmati sesuatu harus dibatasi. Pembatasan inilah yang sesungguhnya bisa ngerem seseorang untuk mencapai kedamaian yang lebih baik, Om Marto. Jadi hubungan antara ambisi, keinginan dengan kedamaian itu adalah ketika seseorang masuk ke wanaprasta atau fase-fase di mana dia sudah jenuh menjalani hidupnya, lalu dia beralih, sudah cukup. Nah, kebercukupan ini adalah rasa syukur, Marto.
Syukur punya motor seperti ini, syukur punya sahabat seperti ini, syukur punya grup seperti ini. Ketika kita udah bersyukur, berarti sudah kemungkinan besar dia udah masuk ke tahapan Wanaprastha. Saat itulah sebenarnya kita menuju kedamaian. Jadi keinginan dan kedamaian itu adalah hal yang harus diperjuangkan. Prosesnya begitu, Marto. Jadi keinginan tidak akan pernah berhenti. Kecuali kita mau mati. Sebentar lagi mau mati, Anda tanya, ini ingin makan? Tidak. Ingin mobil? Tidak. Itu Marto. Jadi kalau orang tidak punya loba kama krode, ambisi, nafsu dan emosi, itu pertanda kematian sudah dekat dengan hidupnya. Itu Marto. Itu membuat orang tuh harus punya keinginan terus gitu. Tetapi ingat, pemelihara, penjaga, pengatur keinginan itu agar menjadi hal yang bermanfaat adalah kebijaksanaan. Bijaksana itu kata kunci. Jadi keinginan itu tidak akan pernah selesai selama kita hidup. Hidup, benar. Akan tetapi ternyata ada sampainya keinginan itu. Di mana sampainya keinginan itu? Ternyata kata kuncinya adalah rasa syukur. Syukur bisa punya mobil A, syukur bisa punya motor A. Nah, tadi guru mengatakan ternyata keinginan itu juga berbeda-beda pada fasenya. Brahmacari, Wanaprastha, Grehastha, Bhikshuta. Ya, kebalik, Brahmacari, Grehastha, Wanaprastha, Bhikshuta. Ini masing-masing punya keinginan berbeda. Keinginan berbeda, ya. Guru ya. Guru, coba singkat aja. Memang kita paham dan mengerti itu, Guru. Singkat bahwa kita pakai pemahaman dan pengertian itu analoginya, Guru. Oke. Apa fase-fase ini sebenarnya tujuan hidup kita ini, Guru? Oke. Pertama, manusia lahir dari kecil sampai 25 tahun itu fase Brahmacari. Kejar keinginan setinggi-tingginya. Maka cita-cita itu di situ muncul. Mau jadi apa kita? Nah, jadi tidak ada kebatasan. Langit tidak bisa membatasi, dalamnya laut tidak bisa membatasi. Pokoknya dia semua jadi presiden, semua jadi dokter, begitu biasanya cita-cita, karena dia dengan tak terbatasi. Itu keinginan gitu. Seiring berjalan waktu dari fase 25 ke fase 50 Hompres, itu masuk Grehastha. Orang menikah, keinginan beda. Saya ingin punya anak, saya ingin punya kehidupan yang lebih baik. Jadi fase mengejar pendidikan sudah mulai berkurang, fase kehidupan dimulai. Namanya Dasein das Solen. Apa yang kita dapatkan di pendidikan, apakah cocok pada waktu kita terapkan ketika kita menikah. Nah, ketidakcocokan ini disebut kesenjangan. Di fase inilah stres itu sering kali terjadi. Antara yang dia dapatkan di bangku pendidikan dengan apa yang dipraktekkan tidak bisa sinkron, Hompres. Maka itu ada pertentangan. Di situ orang bisa mengambil keputusan apakah saya lanjut ke pendidikan atau saya tidak usah sekolah lagi dan saya hanya fokus pada praktek-praktek kehidupan. Nah, fase ketiga adalah Wanaprastha. Ketika kita sudah tidak menemukan jawaban atas apa yang kita cari. Ini contohnya misalnya Om Andre bermasalah nih. Panjang banget masalahnya, Hompres. Tak ketemu jawabannya. Di situ apa artinya? Anda harus masuk ke fase berikutnya, Wanaprastha. Wanaprastha itu punya 3 sifat, Hompres. Satyam, Siwam, Sundaram. Apa yang Anda belum benar, benarkan. Anda yang tahu. Apa yang Anda belum baik, perbaiki. Anda yang tahu. Apa yang membuat Anda susah, indahkan. Karena barang siapa di dunia ini punya Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kebaikan, keindahan, hidupnya dipastikan tidak pernah menderita. Kebenaran itu apa? Hukum positif, Hompres. Hukum positif itu kakinya 4. Ada norma hukum, norma agama, norma susila, norma kesopanan. Jadi kalau Anda benar secara 4 ini, dipastikan dimanapun Anda berada, Anda tenang. Karena Anda bukan kriminal. Lalu ada namanya norma agama. Ketika Anda menjalankan norma agama dengan baik, dengan segala perintah dan larangannya, Anda akan nyaman sekali hidupnya. Lalu norma berikutnya kesopanan. Sopan di jalan, santun pada waktu berkendaraan, itu akan nyaman kita, akan dicap, oh ini orang bagus nih, hebat. Tapi kalau Anda tidak sopan di jalan, tidak santun pada waktu berkendaraan, itu Anda dicap sebagai pemburukan, memburukkan suasana. Dan yang terakhir ada namanya norma kesusilaan. Jangan menjadi orang asusila, itu Hompres. Dan ketika kita sudah melanggar 4, tidak melanggar 4 ini, norma ini, Anda orang yang benar, Hompres. 1 kaki Anda sudah di sorga, sudah nirwana, sudah bahagia. Lalu tinggal yang kedua, disebut dengan Siwam. Siwam ini artinya kebijaksanaan.
Kebijaksanaan adalah apa yang Anda lihat harus yang memperbaiki hidup Anda. Apa yang Anda dengar, pilih yang memperbaiki kualitas hidup Anda. Apa yang Anda katakan, jangan memperburuk kehidupan Anda, tapi justru memperbaiki kehidupan Anda. Dan apapun yang Anda lakukan, jangan mengandung risiko buruk untuk masa depan Anda. Itu. Dan yang terakhir ada namanya sundaram. Dimanapun kalau Anda mengindahkan badan, maka Anda dicintai. Kehadiran Anda adalah berkah bagi orang lain. Senyum Anda adalah menyembuhkan semua orang-orang di sekitar Anda. Kehidupan Anda membawa berkat bagi kehidupan lain. Di situ kita menguji apakah diri kita sundaram atau kita bukan sundaram atau kita kegelapan. Kalau kita kegelapan, dimanapun Anda berada, orang lain membuang muka. Kepergian Anda disyukuri Om Pres. Tapi kalau Anda sundaram, kepergian Anda kedatangan Anda dirindukan selalu, kepergian Anda ditangisi. Aduh sayang dia tidak datang ya, itu sundaram. Tapi kalau Anda adalah kegelapan, begitu dia datang, syukur dia datang dia. Kalau ini datang rusuh, itu Om Pres. Ternyata kadangkala kita berkata bahwa teori, akan tetapi banyak orang berkata hidup adalah jalani seperti air mengalir. Ternyata teori itu penting karena teori adalah dasar pengetahuan kita untuk melakukan tindakan kita ke depan. Teori adalah dasar ilmu kita untuk menimbang-nimbang mana yang mesti kita lakukan dan mana yang tidak mesti kita lakukan. Di mana fase kita hari ini, Anda lah yang tahu. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Guru Suksma. Ciao. Pasti ada solusi.